Ada masjid Pak, nggak pernah kayak zikir habis sholat. Pokoknya habis sholat, assalamualaikum, udah ngadep jamaah begini masing-masing diem-dieman. Marahan kali ya, diem-dieman, diam aja. Sewaktu-waktu dia ngimamin di keluarganya, pas banget di keluarganya orang NU yang pakai zikir. Setelah salam dia bingung, gue baca apa ya? Akhirnya baca Allahumma lantas jalan. Takut disuruh baca zikir, kenapa? Karena nggak diajarin sama imam. Ya, makanya kenapa masih sampai ginari kita masih baca zikir habis sholat? Karena masih ada anak-anak kecil yang perlu kita ajarin zikir. Makanya kalau kita ajak anak kita sholat di masjid, jangan disuruh pulang dulu, diemin dulu sampai doa baru ajak pulang. Kenapa? Talqin itu yang penting. Dia dengar dulu, biasa baca, kan begitu. Coba anak kita nih masih kecil, itu lantunin sholawat tak? Allahumma sholli bareng ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ini kalau kita ulang-ulang anak kita hafal beneran. Kita nggak ajarin, kita nggak talkinin, kita nanyain sendiri, lama-lama anak kita hafal. Dan mungkin juga Pak, ini kita alhamdulillah punya anak dengar sholawat nyaut, dengar qosidah nyaut. Karena masih kecil kita nih bapaknya suka hadir majelis. Suka hadir majelis, pas hamil bini kita ajak ke majelis, denger dah tuh yang dijanin nih. Ya. Coba kalau seandainya setelannya TikTok gitu ya, dangdut nyaut jadi biduan ntar. Nauzubillah. Apal ya tuh. Ini karena di masjid aja saya nggak nyanyiin dah tuh. Kalau luar kita nyanyiin, pada nyaut Pak, cepet. Ini sama tuh kata Rasulullah SAW, orang yang udah hafal Quran itu kayak orang punya onte, dijaga awet nggak dijaga hilang. Beneran ini. Ya. Kalau kita jaga kita punya hafalan, insya Allah. Makanya paling capeknya jadi penghafal Quran murojaah. Ya, ya. Dan makruh hukumnya para hadirin kalau kita lupa bacaan Quran, kita bilang wah gue lupa nih gitu. Dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalat Quran, Imam Nawawi mengatakan makruh hukumnya mengucapkan nasitu. Nasitu. Makanya dalam doa Al-Quran yang sering kita baca itu ada perbedaan bacaan. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhumma nusina. Tuh, ada perbedaan, ada yang baca nasina, ada yang baca nusina. Karena sebagian mengatakan tadi kalau kita baca, kita bilang nasitu, aku telah lupa Al-Quran, seakan-akan kita meremehkan Al-Quran, makanya dimakruhkan oleh ulama. Tapi kalau kita mengatakan unsitu atau nusitu, aku dibuat lupa oleh Al-Quran gitu. Itu lebih beradab katanya ya. Jadi kalau kita sudah hafal Al-Quran, nah jaga tuh bacaan Quran kita ya. Kalau sekarang udah enak, udah ada handphone, udah ada YouTube. Zaman dulu mungkin susah. Makanya Imam Syafi'i wajar Pak, kata Imam Nawawi dalam kitabnya, Imam Syafi'i itu kalau sebulan Ramadan hatam 60 kali. 1 kali hatam di waktu pagi, 1 kali di waktu malam. Memang kalau kita cermati ya, saya punya teman dia itu ngajar di pesantren Turki, mungkin pernah dengar ya. Turki buka pesantren di kita namanya Sulaimaniyah kalau nggak salah. Itu dia itu murojaah Quran itu selama 8 jam 30 juz. 8 jam 30 juz. Nah itu ternyata juga dibaca di pesantren di Jawa Timur, kelas Temburu. Ada yang tahu ya Temburu, pesantren Temburu?
pesantren jamaah tablik. Itu tarawih terpanjang karena bacanya satu malam 30 juz. Saya mau tanya, kalau di Darun Naim semalam 30 juz, kira-kira kuat kagak? Kuat kagak? Dari jam 7 selesai jam 3. Insya Allah pingsan. Insya Allah pingsan. Jangan 30 juz. Juz 30 aja dikirim surat kita. Ustadz, ya Allah, Ustadz jamaah nih aki-aki semua Ustadz. Makanya Ustadz yang paling top, yang paling favorit, followernya paling banyak, yang baca Al-Fatihah satu nafas. Itu paling disenengin jamaah, apalagi mama. Siapa itu jamaah imamnya? Ustadz Paris, wah keren. Fatihah satu nafas. Apalagi ya kulhu senapes, masya Allah. Ya. Ini kan luar biasa. Antum bisa bayangkan mereka tiap hari Pak sholat 1 kali hatam, ya Allah. Ini saya mikir ini gimana ini? Ya. Kita jangan gitu dah. Imam aja baca di fasal-fasal aja pada protes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lama, imamnya lama. Pas amin, amin. Imamnya baper. Sialan tuh, siapa itu yang amin begitu tuh? Gue cari, ntar cari. Ini baca 30 juz. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya. Saya ingat ada di Tarim juga sama. Di Tarim di Hadramaut, tahu Tarim? Tahu nggak Tarim? Balik Kambang belok kiri itu. Di Tarim Yaman, masya Allah, sholat dari Ba'da Isya sampai jam 3 juga sama. Cuman bedanya kalau di sono pindah masjid. Jadi 5 masjid, yang bikin abis Isya ada, yang bikin jam 9 ada, yang bikin jam 11 ada, sampai jam 1 sampai jam 2 terakhir tuh. Nah itu sholatnya mereka itu pindah-pindah. Itu pun sama ya, panjang juga, cuman nggak 30 juz. Ya. Kita bisa bayangkan tuh betapa nikmatnya orang yang bisa begitu. Nah saya ketemu tuh sholat begitu di khatam taraweh Ramadan. Ya mudah-mudahan kita bisa hadir, amin. Ya di Al-Hawi, Kuitang, Pekojan, Luar Batang kan bikin tuh khatam taraweh. Cobain dah Pak sholat di sono, nikmat luar biasa. Ya. Walaupun yang dibaca panjang kan, bacanya kan juz 30 tuh. Tapi kalau kita resepin, kita nikmatin nikmat. Ya. Tuh. Bahkan ya Allah sahabat Rasul SAW pun begitu juga. Jadi kembali lagi tadi ya, kalau kita sudah hafal Al-Quran, ya sudah kita ya coba untuk merenungi Quran, coba kita ulang-ulang, kita murojaah. Ya, gimana cara murojaahnya ini dia? Jangan murojaah lagi sholat berjamaah, jangan. Ada jamaah kita hafal Quran, murojaahnya sholat maghrib, surat Al-Insan, bagus sih surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Jamaah udah gelisah. Al-Insan ini. Ya. Memang bagus, suratnya panjang, cuman ngelihat jamaah juga ada aki-aki, ada Gojek lagi narik, udah mana geter-geter lagi di sini. Gue lupa matiin aplikasi lah. Geter-geter kan bukan khawatir, bener gak? Udah mana dari siang anyep seanyep-anyepnya. Pas lagi takbir Allahu Akbar dibunyi itu. Sepanjang sholat pikirannya tarikan sama tarikan tuh. Ya. Makanya bijaknya imam, baca yang pendek, tapi juga yang benar proporsional. Jangan buru-buru kayak di YouTube tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Itu. Ada yang baca begitu. Itu amin tuh Pak, nih ilmu nih. Indonesia doang yang kalau amin merdu. Kalau di Arab mah amin biasa semua. Di kita kan mengikuti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barang amin. Enak gak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah gitu pasti tuh. Enggak, kok cepet amin, enggak gitu. Itulah tuh orang Indonesia begitu, amin yang ngikutin imam udah. Itu masih standar. Kalau udah gini, amin, nah itu kesel tuh imam, lama banget. Ya. Nah jadi
Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Nah ini kita mudah-mudahan Allah kasih di hati kita hafalan Quran. Allah jaga kita punya hafalan Quran. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang menghafal Al-Quran, sehingga kita di hari kiamat mendapatkan syafaat Quran, di dalam kubur mendapatkan syafaat Al-Quran. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ternyata di sono sudah jam 6. Di sini jam 6 kurang 15 ya. Jadi kita ngikutin yang itu aja ya. Anggap aja udah jam 6 gitu ya. Insyaallah kapan waktu ketemu lagi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.